Ini baru top. Jay Itzes mengukir sejarah dengan gol spektakuler, namun Venezia mengalami nasib tragis. Klub Serie B membuat kejutan besar di Coppa Italia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan mengejutkan ini? Mengungkap rahasia besar, pelatih Blackpool akhirnya bocorkan alasan sebenarnya kenapa Elkan Bagot tidak diturunkan di laga perdana Ligue 1. Apakah ini strategi cerdik atau ada drama tersembunyi? Breaking news! Bukan sebatas rumor, Ragnar Oratmangoen siap bergabung dengan klub kasta kedua Belanda. Temukan fakta mengejutkan di balik transfer ini dan apa dampaknya bagi karirnya. Super bombastis. Inilah mengapa Shin Tae-yong bersikeras oleh Romani harus dinaturalisasi. Kualitas spektakulernya di laga perdana langsung mengguncang Eredivisie. PSSI harus bertindak sekarang demi timnas Indonesia. Ini baru mantap. Shin Tae-yong bawa kejutan tak terduga. Kedatangan bersama pelatih baru Yeom Ki-hun disambut gegap Gempita Publik Indonesia. Apa rencana besar mereka yang akan mengubah segalanya? Shin Tae-yong dapat kabar gembira. Bek mahal timnas Jepang dan pemain kunci Australia absen di laga versus timnas Indonesia. Apa dampaknya bagi pertandingan dan strategi timnas Indonesia? Temukan detail lengkapnya di sini. Janji mengguncang dunia. Sandy Walsh bertekad ukir sejarah bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat komitmennya begitu menggugah? Temukan rencana rahasia dan harapan besar di balik pernyataannya. Langkah gemilang. Nasib Maarten Paes belum pasti. Timnas Indonesia kini memanggil kiper Belanda bertinggi 1,85 meter. Apa yang mengubah segalanya dan bagaimana ini bisa mengguncang posisi kiper di timnas? Temukan fakta mengejutkannya di sini. Super sensasional. Efek Justin Hubner bikin klub Swedia langsung raup untung besar. Apa yang membuat keberadaannya begitu mengguncang dan menguntungkan? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini baru top. Jay Itzes mengukir sejarah dengan gol spektakuler, namun Venezia mengalami nasib tragis. Klub Serie B membuat kejutan besar di Coppa Italia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan mengejutkan ini? Bek timnas Indonesia Jay Itzes mencetak gol untuk Venezia dalam pertandingan Coppa Italia 2024 hingga 2025. Namun, gol tersebut tidak mampu menyelamatkan klubnya dari kekalahan. Jay Itzes mencetak gol pertamanya di Coppa Italia saat Venezia bertandang ke markas Brescia pada minggu kemarin. Meskipun gol tersebut menjadi momen bersejarah, Venezia tetap kalah 1-3 dalam pertandingan ronde pertama di Stadion Mario Rigamonti. Gol Itzes tercipta pada menit ke-89 saat ia berhasil menyundul bola hasil sepak pojok saat El Haddad memperkecil ketertinggalan timnya menjadi 1-3. Namun waktu yang tersisa tidak cukup bagi Venezia untuk bangkit setelah sebelumnya tertinggal oleh gol Gennaro Borelli dan 2 gol Giacomo Olser dari Brescia. Dengan kekalahan ini Venezia tersingkir dari Coppa Italia menjadi tim kedua dari Serie A yang gugur di fase awal setelah Verona. Meski begitu, gol ini bernilai penting bagi Itzes sebagai gol perdananya di Coppa Italia, menambah koleksi golnya sejak bergabung dengan Venezia tahun lalu. Kini Itzes bersiap untuk debutnya di Serie A saat Venezia akan menghadapi Lazio di Olimpico pada Minggu 18 Agustus mendatang. Mengungkap rahasia besar, pelatih Blackpool akhirnya bocorkan alasan sebenarnya kenapa Elkan Bagot tidak diturunkan di laga perdana Ligue 1. Apakah ini strategi cerdik atau ada drama tersembunyi? Pelatih Blackpool FC, Neil Chridley, memilih untuk tidak menurunkan Elkan Bagot dalam pertandingan melawan Crawley Town pada Sabtu malam di Ligue 1. Pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Crawley Town, Elkan Bagot hanya duduk di bangku cadangan.
Ternyata, keputusan Critchley untuk tidak memainkan Bagot disebabkan oleh fakta bahwa pemain timnas Indonesia ini baru bergabung dengan Blackpool seminggu yang lalu. Critchley merasa Bagot masih perlu waktu untuk beradaptasi dengan tim. Pelatih yang sebelumnya menangani Liverpool U23 ini berjanji akan memberikan kesempatan bermain kepada Bagot saat pemain tersebut sudah siap. Kami berharap bisa memberikan kesempatan yang tepat untuknya bermain, tapi dia juga mengerti bahwa dia harus beradaptasi terlebih dahulu, kata Critchley kepada The Gazette. Dia baru bergabung minggu ini dan belum banyak berlatih bersama kami, jadi dia perlu bersabar. Dengan banyaknya pertandingan yang kami hadapi, peluang pasti akan ada. Semoga dia bisa menunjukkan kualitasnya nanti, ujar Critchley menutup. Sebagai catatan, Elkan Bagot bergabung dengan Blackpool sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town selama 1 musim, dengan opsi bagi Ipswich Town untuk menarik kembali pemain tersebut pada Januari 2025. Breaking news! Bukan sebatas rumor, Ragnar Oratmangoen siap bergabung dengan klub kasta kedua Belanda. Temukan fakta mengejutkan di balik transfer ini dan apa dampaknya bagi karirnya. Pemain tim nasional Indonesia Ragnar Oratmangoen dirumorkan akan bergabung dengan klub Liga 2 Belanda Top Os setelah dikabarkan tidak lagi menjadi bagian dari rencana FC Groningen, klubnya saat ini. Ragnar masih berstatus sebagai pemain FC Groningen, namun ia tampaknya kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama klub yang berkompetisi di Liga 1 Belanda tersebut. Musim lalu Ragnar dipinjamkan oleh FC Groningen ke Fortuna Sittard, sesama tim di Liga Belanda. Selama bersama Fortuna, Ragnar tampil dalam 27 pertandingan di Liga Belanda. Namun pada akhir Juni 2024, Fortuna mengembalikan Ragnar ke FC Groningen. Sayangnya, pelatih FC Groningen Dick Lukian tidak menunjukkan antusiasme menyambut kembalinya Ragnar. Lukian dikabarkan tidak memasukkan Ragnar dalam rencananya untuk musim ini. Oleh karena itu, jika Ragnar ingin mendapatkan waktu bermain yang cukup, ia perlu mencari klub baru. Menariknya, Ragnar dikabarkan telah menemukan klub baru yang akan menjadi tempatnya bermain selanjutnya. Klub yang disebut-sebut akan menjadi pelabuhan baru Ragnar adalah Top Os yang berlaga di divisi kedua Liga Belanda. Ragnar dan Top Os sebenarnya memiliki hubungan yang cukup dekat. Ragnar adalah lulusan Akademi Top Os dan setelah pindah ke NEC Nijmegen, ia sempat dipinjamkan kembali ke TOP Os pada tahun 2018. Bahkan setelah Ragnar beralih ke level senior, ia juga sempat kembali dipinjamkan oleh NEC Nijmegen ke Top Os untuk 1 musim pada 2018 hingga 2019. Kedekatan ini membuat kabar kepindahan Ragnar ke Top Os semakin masuk akal. Sinyal bahwa Ragnar akan bergabung dengan TOP Os semakin terlihat jelas ketika ia tampak hadir menonton langsung pertandingan pembuka Liga 2 Belanda antara Top Os dan SBV Excelsior. Yang menarik, pada saat yang hampir bersamaan klubnya FC Groningen sedang bertanding melawan NAC Breda di laga perdana Liga Belanda musim ini. Kehadirannya di pertandingan Top Os dan bukan di pertandingan klubnya sendiri memperkuat rumor bahwa Ragnar akan kembali bergabung dengan Top Os. Super bombastis. Inilah mengapa Sintayong bersikeras oleh Romani harus dinaturalisasi. Kualitas spektakulernya di laga perdana langsung mengguncang Eredivisie. PSSI harus bertindak sekarang demi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memang tak main-main ketika mengajukan keinginannya agar Ole Romani segera dinaturalisasi. Kualitas Ole yang tak bisa dibantah menjadi alasan utama mengapa Coach Shin begitu ngebet untuk menjadikan Romani bagian dari skuad Garuda. Bukti nyata dari kemampuan hebatnya terlihat jelas di laga perdana Eredivisie musim ini. Ole Romani langsung menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol perdana bagi FC Utrecht di musim baru Eredivisie. Gol semata wayangnya itu membawa Utrecht meraih kemenangan tipis 1-0 atas PEC Zwolle sekaligus menjadi pembuka musim yang sempurna bagi klubnya. Gol tersebut tak hanya menjadi bukti ketajaman Romani, tetapi juga menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang bisa diandalkan di momen-momen penting.
Romagney bermain selama 67 menit dalam pertandingan tersebut sebelum digantikan oleh Taylor Booth. Golnya pun tercipta berkat kerjasama apik dengan Jens Toornstra, mantan pemain timnas Belanda yang sempat berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013. Assist dari Toornstra ini semakin mengukuhkan betapa Romagney mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada di lapangan. Dengan performa apiknya ini, tak heran jika Shin Tae-yong sangat menginginkan oleh Romagney segera dinaturalisasi. Kehadirannya tentu akan memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI harus bergerak cepat untuk mengamankan Romagney demi timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan potensi yang ia miliki, Romagney bisa menjadi senjata baru yang mematikan di lini depan Garuda. Dukungan dan langkah cepat dari PSSI sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Romagney bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, membawa harapan baru bagi seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Ini baru mantap, Shin Tae-yong bawa kejutan tak terduga. Kedatangan bersama pelatih baru Yeom Ki-hun disambut gegap gempita publik Indonesia. Apa rencana besar mereka yang akan mengubah segalanya? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya tiba di Indonesia malam kemarin untuk melanjutkan tugas pentingnya mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedatangannya disambut dengan antusias oleh para pendukung sepak bola tanah air yang tak sabar melihat kiprah timnas di ajang internasional tersebut. Shin Tae-yong tak datang sendiri. Ia didampingi oleh jajaran asistennya termasuk pelatih striker baru Yeom Ki-hun yang baru saja didatangkan oleh PSSI. Kehadiran Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker tentu membawa harapan baru bagi lini depan timnas Indonesia. Mengingat reputasinya sebagai mantan penyerang andal dan pengalaman luasnya di kancah sepak bola Korea Selatan. Menurut rencana, para pemain timnas Indonesia akan mulai berkumpul pada tanggal 29 Agustus untuk memulai persiapan intensif menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Namun pemain-pemain yang saat ini bermain di klub-klub Eropa akan langsung bergabung dengan tim di Arab Saudi, tempat di mana persiapan utama akan dilakukan. Kedatangan Shin Tae-yong beserta para stafnya di Indonesia ini menandakan dimulainya kembali upaya serius untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di pentas dunia. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa dengan kembalinya Coach Shin dan tambahan tenaga baru seperti Yeom Ki-hun, timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaiknya dan membuat bangga seluruh rakyat Indonesia. Selamat bekerja kembali Coach Shin, Yeom Ki-hun, dan seluruh staf timnas senior. Dukungan dan doa dari seluruh bangsa akan selalu menyertai langkah timnas dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dapat kabar gembira. Bek mahal timnas Jepang dan pemain kunci Australia absen di laga versus timnas Indonesia. Apa dampaknya bagi pertandingan dan strategi timnas Indonesia? Temukan detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia mendapat keuntungan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain kunci dari tim lawan, bek timnas Jepang Hiroki Ito dan pemain timnas Australia Jordan Boss, kemungkinan besar akan absen saat menghadapi skuad Garuda. Seperti diketahui, Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Australia pada 10 September dan Jepang pada 14 November. Samurai Biru julukan timnas Jepang kemungkinan besar akan bermain tanpa salah satu bek andalan mereka Hiroki Ito. Pemain yang baru saja direkrut oleh Bayern Munich ini mengalami patah tulang metatarsal saat laga uji coba. Selain itu, timnas Australia juga berpotensi kehilangan pemain kunci mereka, Jordan Boss, yang mengalami cedera hamstring. Boss, yang merupakan bek kiri andalan pelatih Graham Arnold, mengalami cedera hamstring setelah klubnya Westerlo mengalahkan Cercle Brugge pada 29 Juli lalu. Akibat cedera ini, partisipasinya dalam pertandingan melawan timnas Indonesia diragukan. Namun ada laporan yang menyebutkan bahwa proses pemulihan Boss diperkirakan akan memakan waktu sekitar 4 hingga 5 minggu.
Tim medis Australia akan berusaha keras agar Bosz bisa segera pulih. Bek kiri bintang Jordan Bosz diragukan tampil pada kualifikasi Piala Dunia FIFA bulan depan melawan Bahrain dan Indonesia karena ia masih berjuang melawan cedera hamstring, tulis laporan dari News AU. Ada laporan yang saling bertentangan tentang tingkat keparahan cederanya. Tetapi jika pemulihan yang diperkirakan selama 4 hingga 5 minggu itu benar, Bosz akan memiliki peluang besar untuk fit untuk pertandingan Socceroos. Lanjut laporan tersebut. Janji mengguncang dunia. Sandy Walsh bertekad ukir sejarah bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat komitmennya begitu menggugah? Temukan rencana rahasia dan harapan besar di balik pernyataannya. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh bertekad untuk bekerja keras agar skuad Garuda dapat mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada September mendatang, timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran ini, tim Merah Putih tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Grup ini dipenuhi oleh tim-tim kuat dan tidak ada satupun lawan yang mudah dihadapi oleh timnas Indonesia. Bahkan 3 dari tim di grup ini sudah menjadi langganan tampil di Piala Dunia, sehingga perjuangan timnas Indonesia diprediksi akan sangat berat. Tim asuhan Sintayong ini bahkan disebut-sebut berada di grup neraka karena semua lawan mereka berada pada peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Kondisi ini membuat banyak pihak, termasuk media asing, meragukan peluang tim Merah Putih untuk bersaing. Saat ini Sandy Walsh dan rekan-rekannya berada di peringkat ke-133 dunia, jauh di bawah lawan-lawan mereka di grup C. Menghadapi tim-tim raksasa dan langganan Piala Dunia memang bukan tugas yang mudah. Namun Sandy Walsh menegaskan bahwa ia telah memberitahu rekan-rekannya bahwa mencapai tahap ini merupakan impian mereka dan mereka tidak akan gentar menghadapi tim manapun. Saya mengatakan kepada rekan-rekan setim bahwa ini adalah pertandingan yang ingin kami mainkan, ujar Sandy Walsh kepada media. Ia juga menambahkan bahwa ia yakin timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar sebagai sebuah tim nasional yang menurutnya adalah perkembangan yang positif. Menurut Sandy, timnas Indonesia sudah mengalami kemajuan yang signifikan sehingga mereka siap menghadapi tim-tim besar seperti Jepang dan Australia. Sandy menyadari bahwa lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini tidak akan mudah, namun ia percaya bahwa setiap pertandingan akan memberikan pelajaran berharga bagi tim. Pertandingan ini adalah kesempatan untuk belajar banyak, kata Sandy. Pemain KV Mechelen tersebut juga mengatakan bahwa skuad Garuda akan berjuang keras untuk meraih hasil terbaik di setiap pertandingan. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik agar timnas Indonesia dapat terus berkembang dan tampil lebih baik. Menurut Sandy, timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dengan lolos ke putaran ketiga dan memastikan tiket ke Piala Asia 2027. Ia percaya bahwa proses yang telah dilalui oleh timnas Indonesia merupakan langkah yang baik sehingga mereka bisa melangkah sejauh ini. Langkah gemilang. Nasib Maarten Paes belum pasti. Timnas Indonesia kini memanggil kiper Belanda bertinggi 1,85 meter. Apa yang mengubah segalanya dan bagaimana ini bisa mengguncang posisi kiper di timnas? Temukan fakta mengejutkannya di sini. Para pendukung timnas Indonesia masih menunggu kabar tentang status kiper Martin Paes menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, Martin Paes sebenarnya sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024. Namun, ia belum bisa memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kiper yang saat ini bermain untuk FC Dallas ini terhalang oleh aturan FIFA, khususnya artikel 9 paragraf 2. Karena Paes pernah bermain untuk timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Meskipun demikian, ada kabar baik bagi timnas Indonesia. Tim akan segera kedatangan seorang kiper muda bertinggi badan 1,85 meter.
Kiper ini adalah Aidan Bonfanie, seorang pemain berusia 15 tahun yang telah dipanggil oleh pelatih Nova Arianto untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U17. Saat ini, Aidan bermain untuk AVV Zeebrugge dan statistiknya bersama klubnya sangat mengesankan. Musim lalu ia mencatatkan 14 kali clean sheet dari total 24 pertandingan. Selain itu, Aidan juga terpilih sebagai man of the match sebanyak 12 kali dan berhasil menepis 10 dari 13 tendangan penalti. Sementara itu, pengundian untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 telah resmi dilaksanakan pada 13 Juni 2024. Berdasarkan informasi dari akun Instagram @theaseanfootball, skuad Garuda U17 tergabung di grup G bersama tuan rumah Kuwait, Kepulauan Mariana Utara, dan raksasa sepak bola Asia lainnya. Akhirnya, ini dia daftar 35 pemain timnas U17 Indonesia untuk TC Bali. Matt Baker masuk daftar dan Nova Arianto mengguncang dengan memanggil kiper tinggi 185 cm dari klub Belanda. Temukan semua detail mengejutkannya di sini. Nova Arianto telah memanggil 35 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U17 Indonesia yang akan berlangsung di Bali. Pemusatan latihan ini merupakan persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sebelumnya, Nova Arianto telah mengadakan seleksi tambahan di Jakarta untuk memperkuat timnas U17 Indonesia. Seleksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi penampilan timnas di Piala AFF sebelumnya. Kami melakukan evaluasi dari pertandingan AFF kemarin untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Kami juga mencari opsi-opsi baru dengan melihat pemain-pemain lain yang mungkin sebelumnya belum terpantau, ujar Nova Arianto kepada media. Dengan evaluasi yang kami lakukan di Piala AFF, kami mencoba menambah pemain baru untuk melihat apakah mereka dapat memperkuat tim, tambah Coach Nova. Pemain-pemain hasil seleksi di Jakarta ini akan bergabung dengan sebagian besar skuad timnas U17 Indonesia yang sebelumnya telah berlaga di ASEAN Cup U16 2024. Sebanyak 35 pemain akan dibawa oleh Nova Arianto untuk mengikuti TC di Bali. Pemusatan latihan di Bali ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 12 hingga 31 Agustus 2024. Nova menyatakan bahwa rencananya mereka akan menuju Bali pada 12 Agustus dan akan mengadakan 2 kali uji coba di sana. Setelah itu mereka akan kembali ke Jakarta sebelum berangkat ke Spanyol untuk melanjutkan TC dan persiapan menghadapi kualifikasi di Kuwait. Tujuan utama dari TC di Bali adalah untuk menyatukan pemain-pemain yang telah ada dengan pemain-pemain baru hasil seleksi. Nova menjelaskan bahwa 32 pemain yang diseleksi di Jakarta akan bergabung dengan pemain-pemain dari AFF sebelumnya untuk melanjutkan pemusatan latihan di Bali. Dalam daftar 35 pemain yang dipanggil, terdapat beberapa nama menarik. Salah satunya adalah Matt Baker yang sebelumnya tidak jadi bergabung dengan timnas U17 Australia. Ada juga Lucas Lee, pemain dari klub De Anza Force yang berkompetisi di Academy MLS Amerika Serikat. Satu nama yang mencuri perhatian adalah Aidan Julian Bonfanie, kiper berusia 15 tahun yang bermain untuk klub Belanda AVV Zeebrugge U17. Menurut laman Transfermarkt, Aidan memiliki tinggi badan 185 cm. Berikut adalah daftar nama 35 pemain timnas U17 Indonesia yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali. Kiper M. Nur Ihsan Asyana, Randy Razzaku Nusantara Youth, Aidan Julian Bonfanie AVV Zeebrugge, Arya Seka Maulana SK Solo, Dava Gasemi Asyana. Belakang I Putu Panji Apriawan Bali United, Faril Afdarul Yadi PPLP Aceh, Sultan Bagas PPLOP DKI, Ida Bagus Putu Cahya Bali United, Raihan Apriansyah Asyana, Andi Faita Asyana, Matthew Baker Melbourne City, Azizu Milanesta Asyana, Daniel Alfredo Asyana, Fabio Askairawan Persija, Muhammad Hendra Epa PSM, Dava Zaidan Borneo,
Tengah Al-Ghazani Dwi FIFA Farmel, Kevin Aryo Wibowo CGF, A. Ovandra Florasta Bayangkara, Lukas Lide Ansa Force, Dendri Muharman PSDS Deli Serdang, Tristan Raisa Asiana, Nasriel Alvaro APC. Depan Fandi Ahmad Persija, Gilang Perdana Putra EPA PSM, Zahabi Gholi Persija, Naufal Abdul Hakim SSB Pelindo, Ocean Erwin Lim FC Cardedeu, Josh Holong FIFA Farmel, M. Mirza Asiana, M. Aldiansyah Taher PPLO PDKI, Kenaro Alfa Asiop, Atletico Arta Gading PFA, Fadli Alberto Bayangkara. Bikin heboh media asing. Berapa banyak poin ranking FIFA yang akan didapat timnas Indonesia jika mengalahkan raksasa dunia? Temukan angka mengejutkan yang bisa mengubah posisi timnas di peringkat FIFA. Timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk meraih banyak poin FIFA jika berhasil mengalahkan Rusia. Sebelumnya, media Rusia mengungkapkan bahwa timnas Indonesia tertarik untuk melawan tim dari negara beruang merah tersebut. Rusia yang dikenal dengan julukan Tim Karpin akan melawan dua tim Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Vietnam. Konfirmasi mengenai hal ini datang dari Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Rusia, Maxim Mitrovanov. Pada pertengahan Juli, Sekjen RFU Maxim Mitrovanov mengumumkan bahwa timnas Rusia akan melakoni dua pertandingan persahabatan pada September 2024, tulis laporan Sports Express. Selama libur musim gugur, tim Karpin akan bermain melawan Thailand dan Vietnam. Kedua pertandingan tersebut akan dilaksanakan di Vietnam, lanjut laporan itu. Rusia juga direncanakan akan menghadapi beberapa negara lain, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Korea Utara. Ini adalah berita menarik bagi negara-negara Asia, karena Rusia merupakan salah satu kekuatan sepak bola di Eropa. Laga melawan Vietnam dan Thailand terjadi karena inisiatif negara-negara Asia. Selain Vietnam dan Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Korea Utara juga tertarik untuk bermain melawan Rusia, tulis media Rusia tersebut. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Rusia, mereka akan mendapatkan banyak poin FIFA. Poin yang diperoleh akan signifikan jika pertandingan tersebut terjadi pada kalender FIFA Matchday. Saat ini Rusia berada di peringkat 33 FIFA, sedangkan Indonesia berada di peringkat 133. Perolehan poin Indonesia bisa sangat tinggi jika mereka mengalahkan Rusia, mirip dengan saat mereka menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Australia, mereka mendapatkan tambahan poin sekitar plus 21-38. Dengan melawan Rusia, jumlah poin yang diperoleh bisa tidak jauh berbeda. Penambahan poin ini akan membuat peringkat timnas Indonesia naik ke urutan 129 FIFA, meningkatkan posisi mereka sebanyak 4 tingkat. Super sensasional. Efek Justin Hubner bikin klub Swedia langsung raup untung besar. Apa yang membuat keberadaannya begitu mengguncang dan menguntungkan? Temukan rahasia di balik kejadian ini. Klub Liga Swedia IFK Norrköping baru saja merekrut pemain timnas Indonesia, Justin Hubner. Selain Justin, IFK Norrköping juga akan mendapatkan Tyler Robertson, pemain dari Wolves. Berita ini langsung mendapatkan sambutan positif dari netizen Indonesia dan membawa keuntungan bagi klub Norrköping. Sejak rumor kepindahan Justin ke Swedia tersebar, akun Instagram IFK Norrköping mengalami lonjakan jumlah pengikut. Berdasarkan unggahan akun @banggagaruda pada 5 Agustus 2024, pengikut akun Instagram klub tersebut saat itu hanya sekitar 39,5 ribu. Namun pada minggu kemarin jumlah pengikut IFK Norrköping melonjak menjadi 43,6 ribu, meningkat sebanyak 4.100 pengikut. Akun tersebut juga kini sudah memiliki centang biru. Di kolom komentar, banyak netizen Indonesia yang meninggalkan pesan mereka seperti Preman Justin, tulis salah satu warganet. Udah centang biru aja, tambah warganet lainnya. Sebagai informasi tambahan, Justin Hubner dikirim oleh klubnya Wolverhampton Wanderers untuk bergabung dengan IFK Norrköping dengan status pinjaman.
IFK Norrköping merupakan klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Swedia. Kerjasama antara IFK Norrköping dan Wolverhampton Wanderers berlanjut dengan kedua pemain dari klub Inggris tersebut bergabung di Norrköping minggu ini, demikian pernyataan resmi dari IFK Norrköping. Skandal besar. PSSI-nya Malaysia akhirnya mengungkap alasan mengejutkan kenapa Ultras Malaya tidak boleh boikot Piala Merdeka 2024. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini akan mempengaruhi turnamen? Federasi Sepak Bola Malaysia berharap kelompok supporter, termasuk Ultras Malaya, akan mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk memboikot Piala Merdeka 2024. Turnamen yang sudah memasuki edisi ke-43 ini dijadwalkan berlangsung bulan depan. Belakangan ini media sosial ramai dengan berita bahwa Ultras Malaya berencana memboikot Piala Merdeka. Mereka menyampaikan ketidakpuasan melalui media sosial X dengan pesan seperti sakit dan akan terus sakit. Jangan sampai berobat dan kosongkan stadion. Tutup Kerva Pesta Bola Merdeka. Ultras Panthers juga mengumumkan niat mereka untuk memboikot turnamen tersebut. Mereka menyebutkan alasan mereka termasuk mundurnya pelatih Kim Pen-gon dan kurangnya empati terhadap masalah yang menimpa pemain timnas Malaysia, khususnya Faisal Halim. Dalam pernyataannya, Ultras Panthers menyatakan setelah dibahas dengan suara bulat, Ultras Panthers tidak akan hadir untuk seluruh pertandingan di Pesta Bola Merdeka 2024. Ultras Kuala Lumpur juga ikut menyatakan boikot dengan mengunggah poster di media sosial. Mereka menyebutkan kami dari Ultras Kuala Lumpur dengan suara bulat memboikot Pesta Bola Merdeka edisi 2024 karena ketidakpuasan kami terhadap beberapa hal yang melibatkan Badan Sepak Bola Malaysia. Menanggapi rencana boikot ini, Sekjen FAM Datuk Nur Azman Rahman meminta semua supporter dan pemain ke-12 untuk terus mendukung timnas Malaysia. Nur Azman menekankan pentingnya dukungan solid untuk kemajuan sepak bola Malaysia. Piala Merdeka 2024 yang akan berlangsung pada 4 dan 8 September akan diikuti oleh timnas Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Nur Azman mengungkapkan bahwa turnamen ini sangat penting karena masuk dalam kalender FIFA, yang berarti hasil pertandingan akan mempengaruhi poin dan peringkat FIFA Malaysia. FAM mengimbau kepada semua pendukung, terutama Ultras Malaya, untuk tidak memboikot pertandingan. FAM meminta semua pendukung Harimau Malaya, baik individu, keluarga, maupun kelompok, untuk terus memberikan dukungan mereka, kata Nur Azman. Kami berharap semua supporter bisa berkumpul di Stadion Nasional Bukit Jalil pada tanggal 4 dan 8 September untuk mendukung tim dan pemain Harimau Malaya, tambah Nur Azman. Piala Merdeka 2024 berlangsung dalam kalender pertandingan internasional FIFA dari tanggal 2 hingga 10 September 2024 dan berpotensi memberikan poin yang penting bagi Malaysia untuk meningkatkan posisi mereka di ranking FIFA. Saat ini timnas Malaysia berada di peringkat 134 dunia, hanya satu peringkat di bawah timnas Indonesia yang berada di peringkat 133. Jika Malaysia tidak mendapatkan dukungan maksimal dari supporter, posisi mereka bisa semakin menjauh dari Indonesia.